Jumpa lagi bersama saya di sini, dan kali ini kita akan bahas seputar berita Fiorentina ya, yang saya bacakan dari berita Viola Club Indonesia seperti sebelumnya ya. Dan kali ini kita akan membacakan seputar berita Gaetano Castrovilli, dilema kontrak Fiorentina dan masa depannya. Akan kita bacakan ya. Gaetano Castrovilli, nomor 10 Fiorentina dengan kontrak yang akan berakhir 30 Juni mendatang, menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Seperti yang diungkapkan secara publik oleh Joe Baroni, kesenjangan antara tuntutan dan tawaran tidaklah sepele. Dengan selisih sekitar setengah juta euro, gelandang tersebut menginginkan gaji 2,5 juta euro per tahun. Sementara klub hingga saat ini hanya mencapai 2 juta euro, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa negosiasi dapat terbuka dengan penambahan beberapa bonus. Hal yang pasti adalah permintaan yang diajukan oleh Castrovilli ingin menyamakan gajinya dengan para pemain inti seperti Milan Kovic dan Nico Gonzalez, meskipun kontribusinya belum begitu signifikan dalam setahun terakhir. Tentu saja, bayang-bayang cedera serius yang dialaminya pada April tahun 2022 dengan patah 3 kali di lututnya telah menghantungnya secara perlahan. Dari berita tadi ya, kita kembali lagi ke manajemen. Bagaimana menilai pemain ini? Apakah pemain ini menjadi salah satu bagian penting dari skuad Fiorentina? Bila pelatih menilai pemain ini dibutuhkan oleh tim, maka semestinya Fiorentina memperjuangkan pemain ini supaya mau bertahan di Fiorentina. Karena apa? Bila pemain ini sudah cocok dengan skuad Fiorentina, maka tidak sulit juga untuk melakukan penyesuaian. Tetapi kita lihat ya, Castrovilli ini sebenarnya bila dilihat itu mainnya juga tidak bagus-bagus amat. Ada kalanya dia berperan baik, tapi dia lebih cenderung lebih banyak seperti kehilangan arah. Kelebihan dari Castrovilli sendiri adalah Spartan. Dia pemain pejuang. Dia lari ke sana kemari, dia tidak kenal menyerah. Itu yang saya tangkap dari Castrovilli. Dia juga memiliki skill yang baik dan mumpuni, tetapi dia tidak memiliki kreativitas seperti halnya Bonaventura. Itu menurut sudut pandang saya ya. Apakah Castrovilli ini layak untuk dipertahankan? Ya, menurut saya memang layak dipertahankan sebenarnya ya. Dengan strategi transfer Fiorentina yang seperti ini, semestinya Castrovilli ini dipertahankan. Karena apa? Saya lihat sampai hari ini pergerakan transfer Fiorentina ini seperti pasif. Tidak ada pergerakan yang besar dari manajemen untuk merekrut pemain yang dibutuhkan. Ya mungkin ada pemain-pemain yang diincar, tapi masih belum terrealisasi. Masih sebatas incaran, dan itu pun nama-nama yang tidak begitu terkenal ya. Dan ini juga jadi salah satu catatan bahwa tim ini juga harus mendatangkan pemain yang dibutuhkan oleh tim. Di lini tengah, Amrabat sudah pasti akan meninggalkan Fiorentina, dan jelas Fiorentina membutuhkan pemain pengganti yang setara bahkan lebih baik daripada Amrabat. Untuk Castrovilli sendiri, ya memang dia layak untuk dipertahankan menurut saya. Dia juga penampilannya juga baik sebenarnya. Tapi bila dia meminta kenaikan gaji dan dia ingin gajinya ini setara dengan pemain yang memiliki kontribusi yang lebih besar dari dirinya, menurut saya bisa dipertimbangkan lagi ya. Dan betul seperti yang tadi, ada opsi yaitu dengan penambahan bonus. Penambahan bonus ini berarti melihat dari performa dari Castrovilli sendiri. Jadi nilai gajinya itu sudah ditetapkan 2 juta euro, tetapi bisa mencapai 2,5 juta euro bila memenuhi syarat yang ada. Dan itu penilaiannya adalah performa Castrovilli sendiri. Menurut saya ini adalah satu yang bijak. Tapi bila Castrovilli menolak, ya tidak apa-apa juga ya sebenarnya menurut saya. Apakah Castrovilli ini layak untuk dipertahankan? Kalau masalah layak dan tidak layak, menurut saya layak. Tetapi apakah dia pantas diberi gaji sesuai dengan pemain yang memiliki kontribusi yang lebih tinggi? Seperti halnya Milan Kovic dan Nico Gonzalez. Menurut saya perlu dievaluasi. Lain halnya dengan Milan Kovic dan Nico Gonzalez. Nico Gonzalez meskipun pernah dilanda cedera, dia langsung bisa menunjukkan performa yang bagus. Tidak lama, dia bisa menjadi tumpuan tim. Dan menurut saya, mendatangkan Nico Gonzalez adalah transfer yang sangat luar biasa. Kemudian sang kapten Milan Kovic. Milan Kovic ini adalah back yang menurut saya penampilannya bagus. Dia
konsisten dalam menjaga pertahanan Fiorentina. Ada kalanya dia blunder ya. Tetapi Milenkovic juga memiliki kelebihan, yaitu dia bisa mencetak gol dan tidak jarang juga menjadi kartu as Fiorentina bila terjadi kebuntuan, terutama pada saat situasi tendangan pojok. Seringkali arah sepakan pojok dari Fiorentina ini mengarah ke Milenkovic. Ya karena dilihat ya dari posturnya, Milenkovic ini kan lebih tinggi dari teman-teman yang lain, dan itu juga wajar. Dan dia juga memiliki skill duel udara yang bagus dibanding lain-lainnya. Dan kembali di sini untuk Gaetano Castrovilli, apakah dia layak untuk dipertahankan atau dilepas saja? Menurut saya, kiranya Castrovilli tidak menyetujui kesepakatan yang ada dengan Fiorentina perihal negosiasi ini, ya sudah, berikan aja. Toh masih ada pemain lain, atau kita bisa mencari pemain lain yang lebih mumpuni daripada Castrovilli. Kita juga tidak bisa menuruti kemauan pemain. Kita juga harus melihat budget dari tim ini sendiri, dan jangan sampai kita terkena financial fair play di sini. Tentunya manajemen juga akan pertimbangkan dari kondisi keuangan ya, kondisi keuangan dari tim Fiorentina sendiri. Apakah Castrovilli ini layak untuk digaji 2,5 juta euro per tahun? Kita lihat saja nanti ya. Yang jelas yang lebih tahu adalah manajemen. Tapi kiranya Castrovilli memang akan dilepas oleh Fiorentina, saya juga tidak kaget. Karena apa? Performa Castrovilli sendiri sebenarnya tidak terlalu mentereng juga. Tidak seperti Nico Gonzalez, Bonaventura, yang penampilannya lebih baik dari Castrovilli. Sekian video kali ini seputar dilema kontrak Gaetano Castrovilli bersama Fiorentina. Terima kasih sudah menonton kita sampai akhir, dan support terus Fiorentina.